Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, melalui video ini saya akan memberikan penjelasan untuk mata kuliah Teknologi Limbah dan Bahan Samping. Nah, sebelumnya teman-teman bisa menyimak melalui PowerPoint yang sudah saya share ya di Google Classroom masing-masing. Dan di sini saya akan menjelaskan terkait dengan mungkin beberapa istilah atau hal-hal yang perlu dijelaskan pada slide tersebut. Ya, saya akan share dulu PPT-nya. Ya, sudah terlihat ya teman-teman semuanya. Nah, istilah limbah itu sudah tidak asing di telinga kita. Bahkan sudah banyak sekali kasus yang terjadi dikarenakan limbah ini ya, kasus-kasus lingkungan atau mungkin kematian manusia maupun hewan begitu ya, dan kerusakan-kerusakan yang lain. Nah, dalam hal ini pembahasan mengenai mata kuliah yang teman-teman ambil adalah bagaimana teknologi yang dapat menanggulangi atau menangani ya, lebih tepatnya menangani limbah dan bahan-bahan samping yang dihasilkan oleh industri pangan ya. Sebelumnya kita akan mendefinisikan terlebih dahulu apa itu limbah ya. Limbah itu adalah suatu barang sisa ya atau buangan dari suatu usaha atau kegiatan yang tidak lagi bermanfaat atau tidak lagi mempunyai nilai ekonomis. Maka biasanya limbah itu dibuang ya, dibuang begitu saja oleh manusia. Secara garis besar pengelompokan limbah ini ada beberapa kategori ya, Dek ya. Ada yang berdasarkan jenis senyawanya, dibedakan menjadi limbah yang organik dan anorganik. Organik ya berarti limbah yang berasal dari tanaman, gitu ya, dari makhluk hidup gitu. Kalau anorganik berarti di luar dari makhluk hidup. Bisa berasal dari hasil tambang atau mungkin kemasan-kemasan plastik dan seterusnya termasuk anorganik. Jadi dibutuhkan tidak dapat diurai oleh tanah secara langsung. Kemudian kategori yang kedua yaitu pengelompokan berdasarkan wujudnya. Nah, wujud di sini ada dapat dilihat ya, secara fisik dapat dilihat yaitu limbah cair, limbah padat, dan limbah yang berbentuk gas. Ini untuk penjelasannya teman-teman sudah paham, saya pikir ya. Jadi yang jelas untuk berdasarkan wujud itu adalah apa yang dapat dilihat oleh mata secara fisik begitu ya. Kemudian kategori yang ketiga yaitu pengelompokan limbah berdasarkan sumbernya. Ya, itu ada dari limbah domestik atau rumah tangga atau biasa kita sebut dengan municipal waste. Kemudian ada industrial waste, ada agricultural waste, ada mining waste, dan lain sebagainya berdasarkan dari sumbernya, teman-teman. Ada juga limbah peternakan. Nah, limbah peternakan yang masuk juga di pertanian sih ya. Kita kan cakupannya sampai ke sana begitu. Kemudian untuk limbah organik sendiri penjelasannya ada di slide seperti ini ya. Jadi limbah organik tadi yang seperti saya sebutkan, dia adalah limbah yang dapat terurai atau busuk oleh tanah. Nah, karena dia mudah terurai, maka biasanya dia merupakan hasil atau sisa dari yang berasal dari makhluk hidup gitu ya. Ada tanaman, ada hewan, dan lain sebagainya. Kemudian limbah anorganik itu tidak dapat diuraikan oleh tanah secara langsung. Biasanya dia harus diolah terlebih dahulu ya, atau mungkin bahkan dibakar, atau mungkin diolah menjadi barang lain yang dapat didaur ulang. Atau bahkan sekarang juga banyak penelitian yang sudah mengarah ke penguraian limbah-limbah anorganik ini secara mikrobiologis. Mungkin dapat teman-teman lihat di beberapa jurnal, beberapa paper yang ada di Google ya. Kemudian secara wujudnya limbah cair itu bentuk atau fisiknya itu berwujud cair atau liquid, seperti air hujan, rembesan AC, air cucian bahan, begitu ya, air sabun, air bekas mandi, minyak goreng, limbah dari pabrik maupun rumah sakit. Dikenal juga ada teman-teman ada istilahnya limbah B3 ya, limbah yang berbahaya. Nah, itu bisa berasal dari rumah sakit ataupun pabrik-pabrik kimia yang menggunakan asam-asam kuat begitu ya. Kemudian dari limbah cair itu sendiri atau liquid waste gitu ya, itu dari sumbernya ada beberapa teman-teman. Yang pertama dari domestic atau domestic waste water ya. Domestic waste itu limbah rumah tangga, tapi kalau domestic waste water itu berarti limbah cair domestik.
Nah, mmm, limbah ini merupakan buangan dari perumahan, dari bangunan, perkantoran, restoran gitu teman-teman. Jadi yang ada di perkotaan ya, yang ada di perkotaan. Jadi, di dalamnya bisa berupa air buangan deterjen gitu ya, atau air buangan dari sisa pencucian bahan begitu, atau pencucian alat, atau ya tadi habis, air bekas mandi, air dari, toilet dan seterusnya. Kemudian ada juga yang, dikenal berdasarkan sumbernya yaitu dari limbah cair industri. Berarti artinya semua yang keluar dari pabrik ya, semua yang keluar dari pabrik. Walaupun istilah industri sendiri sudah kita definisikan, tapi secara, istilah di limbah ya, di dunia perlimbahan itu dinamakan atau diistilahkan dengan limbah industri. Nah, jadi semua yang berkaitan, berbentuk cair ya, semua yang berkaitan yang keluar dari pabrik yang berbentuk liquid yang sudah tidak dapat digunakan lagi atau merupakan buangan, nah itu merupakan limbah industri, limbah cair industri lebih khususnya ya. Di sini ada contohnya limbah dari air sisa pewarnaan kain, ya, air cucian daging, atau sayur dari industri pengolahan makanan dan seterusnya. Nah, kemudian ada juga teman-teman ada rembesan atau luapan ya, rembesan dan luapan, sorry, atau istilahnya infiltration dan inflow. Nah, ini juga termasuk dari limbah cair. Jadi sumbernya dari berbagai macam, ya, bisa dari rumah, bisa dari halaman rumah, gitu ya, halaman perkantoran atau dari jalanan, gitu ya. Nah, itu artinya semua yang ada di atas tanah berbentuk cair, kemudian dia merembes ya, dia merembes ke dalam tanah atau meluap dari permukaan. Nah, itu adalah termasuk dari limbah yang berupa rembesan dan luapan. Kemudian ada juga air hujan ya. Air hujan termasuk juga limbah karena dia untuk dimanfaatkan itu harus membutuhkan penanganan. Ya, limbah cair yang berasal dari aliran air hujan di atas permukaan tanah. Nah, itu biasanya ada teman-teman di situ ada salurannya gitu ya. Ada saluran untuk menuju ke sungai atau ke laut ya, biasanya ke sungai ya, biasanya ke sungai. Nah, itu diagram of an open stormwater sewer system. Jadi ada dari yang masuk ke perkantoran, rumah, atau mungkin tempat-tempat yang lain yang merupakan sarana di perkotaan ataupun di pedesaan begitu. Nah, itu ada salurannya ya, ada ada got-nya begitu. Nah, biasanya ada juga beberapa yang sudah bisa memanfaatkan air hujan ini menjadi air minum atau air hujan ini menjadi bahan baku industri ya. Ya, yang penting ini harus ada salurannya agar tidak meluap dan menghasilkan atau menyebabkan kebanjiran. Kemudian selanjutnya ada limbah padat, teman-teman. Tadi ada limbah cair, sekarang limbah padat. Secara fisik dapat dilihat berbentuk padat ya, dapat dipegang, punya bentuk, ya, punya volume, punya dimensi begitu. Jadi segala jenis limbah yang berasal dari kegiatan industri dan domestik yang berwujud padat. Ya, bisa seperti kaca, kayu, besi, ya, kertas, dan lain sebagainya. Ini ada beberapa jenisnya. Jenis limbah padat itu juga bisa berbentuk organik maupun anorganik begitu ya. Kalau organik itu mudah busuk, berarti kalau dimasukkan dalam garbage atau tempat sampah dia akan mudah membusuk dan bisa dimanfaatkan sebagai kompos gitu ya. Kalau dikasih bakteri EM4, EM4, dia akan menjadi kompos dengan bantuan komposter begitu. Kemudian ada sampah anorganik dan organik tidak mudah busuk. Jadi ada yang seperti kertas, teman-teman. Kertas itu limbahnya limbah organik, tapi tidak mudah terurai begitu ya. Jadi butuh penanganan, bahkan bisa didaur ulang kembali. Nah, ada juga teman-teman ada limbah padat itu berupa sampah dari sapuan di jalanan atau ya sampah-sampah yang ada di jalan gitu ya, yang hasil dibersihkan oleh tenaga kebersihan begitu. Kemudian ada juga sampah abu atau es ya, ases. Ini biasanya merupakan hasil dari pembakaran suatu bahan ya. Kalau di negara lain ya, atau bahkan di Indonesia juga ada PLT ya, atau pembangkit listrik. Pembangkit listrik itu ada yang tenaganya tenaga sampah gitu. Pembangkit listrik tenaga sampah. Nah,
untuk menghasilkan energi listrik, maka sampah itu harus dibakar, teman-teman. Harus dibakar menggunakan yang sebuah mesin yang dinamakan dengan insinerator. Nah, insinerator itu karena dia merupakan alat untuk membakar si sampah-sampah itu, maka pasti dia menghasilkan abu, ya, menghasilkan ashes. Nah, maka itu merupakan sampah lagi, begitu ya, yang harus ditanggulangi. Atau juga sampah bangkai binatang di jalanan, begitu ya, sering kita temui ya, ada tikus atau mungkin kucing yang ketabrak dan lain sebagainya. Nah, limbah gas tidak terlalu kita bahas di mata kuliah ini karena memang sudah terlalu advance gitu ya. Nah, limbah gas ini memang sangat berbahaya apabila dia tidak ditanggulangi dengan baik ya. Minimal dia mempunyai ketinggian tertentu untuk ketentuan cerobong asapnya begitu, atau ada aliran tertentu yang harus merupakan jalur pembuangan. Nah, seperti juga di sampah laboratorium ya, limbah laboratorium itu juga ada teman-teman, ada saluran gasnya. Jadi kalau kalian pakai lemari asam, ya itu kan ada blowernya ya, disedot begitu kan. Nah, itu akan dibuang ke lingkungan dengan ketinggian tertentu. Oke. Limbah gas ada berbagai macam, dari biasanya merupakan hasil dari kegiatan industri ya, yang biasanya berbahaya itu. Jadi ada melibatkan asam-asam tertentu ya, kemudian masih mengandung partikel-partikel yang tidak boleh dihirup oleh tubuh manusia dan seterusnya. Nah, ini ada beberapa jenis limbah gas, ada CO, CO2, SO dan seterusnya. Nah, di sini adalah bentuknya, teman-teman. Kalau CO itu gas tidak berwarna dan tidak berbau, ya. CO2 ini ya tidak berwarna dan tidak berbau. Ini sepertinya kalau yang CO ada yang berwarna dan pasti berbau ya. Ya, mungkin ada salah ketik ini ya. Klorin juga termasuk, teman-teman. Dan seterusnya. Nah, kemudian kita masuk ke industri pangan. Ya, bagaimanakah dengan industri pangan? Bagaimanakah dengan sifatnya? Apa sajakah yang merupakan limbah industri pangan? Nah, sifat dari limbah industri pangan itu merupakan limbah yang berbeban rendah, ya, artinya dia sebenarnya tidak membutuhkan terlalu banyak penanganan, karena dia kebanyakan memang kalau nggak liquid, ya padat, dan padatnya itu padatan organik begitu. Bahkan ya ada beberapa yang seperti kemasan ya, limbah kemasan itu juga termasuk dari hasil dari industri pangan, tapi kan dia tidak terlalu membebani lingkungan begitu ya, dapat ditanggulangi dengan teknologi yang sederhana. Nah, kemudian volume cairannya tinggi, ya karena memang industri pangan biasanya kita menggunakan air, dan bahkan bahan baku kita yang digunakan di industri itu adalah bahan baku yang mengandung kadar air yang tinggi. Maka ketika dibuang ke lingkungan atau menjadi limbah, dia juga mempunyai volume limbah yang tinggi dalam yang berbentuk cairan atau liquid. Sifat limbah dari peternakan, nah ini contohnya kalau peternakan itu biasanya dia mengandung metan ya, dia si feses dari sapi ataupun ternak yang lain itu mengandung metan, sehingga dia termasuk limbah yang mempunyai beban yang berat, tetapi volumenya rendah. Nah, tidak seperti di industri pangan tadi. Mungkin masih harus diingat bahwa sifat dari bahan pangan itu adalah bulky dan perishable. Nah, itu diingat-ingat lagi ya. Kemudian pengetahuan sifat limbah untuk industri pangan itu, kenapa sih kita harus mengetahui, memahami tentang limbah di industri? Yang pertama, kita nanti bisa menetapkan metode penanganan atau pembuangan limbah yang efektif. Ya, kalau kita paham apa yang harus dilakukan, maka kita bisa melakukan metode atau memilih metode yang paling efektif. Kemudian yang kedua juga merancang fasilitas yang diperlukan untuk mengelola pengeluaran yang konstan. Jadi kita bisa menyediakan apa saja sih fasilitas yang diperlukan. Misalkan tank atau bak begitu ya, bak sedimentasi atau mungkin pipa-pipa yang mengalirkan hasil penanganan tersebut ke lingkungan dan seterusnya. Nah,
Kenapa kok harus dipahami gitu ya? Karena perlakuan dari limbah yang tidak tepat tersebut itu akan menimbulkan bau dan polusi serta membahayakan lingkungan dan membahayakan keberlangsungan kehidupan manusia maupun hewan dan tumbuhan. Oke, sifat limbah industri pangan yang pertama limbah cairnya. Limbah cair itu ada limbah cair pengolahan pangan itu mempunyai kandungan nitrogen itu rendah, kemudian BOD dan padatan tersuspensi tinggi dan berlangsung dengan proses dekomposisi yang cepat. Nah, BOD itu biological oxygen demand. Jadi seberapa banyak itu BOD, nilai BOD itu mengindikasikan seberapa banyak renik-renik atau mungkin mikroorganisme atau organisme yang ada di limbah cair tersebut, teman-teman. Nah, karena semakin banyak oksigen yang dibutuhkan, maka dia ternyata mikrobiologinya banyak di situ. Mikrobiologinya bahaya apa enggak? Nah, itu harus ditanggulangi gitu ya. Dan berlangsung dengan proses dekomposisi yang cepat. Ya, dekomposisi itu berarti perubahan kandungan dari cairan itu. Jadi kalau limbah cair dari industri pangan itu kita simpan, teman-teman, itu akan mudah sekali berbau. Nah, itu adanya proses dekomposisi. Kemudian limbah cair segar. Ya, limbah cair segar itu mempunyai pH yang mendekati netral dan selama penyimpanan pH menjadi turun. Limbah cair segar ini tidak terlalu berbahaya bagi lingkungan ya. Limbah pangan dihasilkan dari pencucian, pemotongan, blanching atau pembersihan menggunakan air yang panas ya, kemudian pasteurisasi, pembuatan jus bahan mentah, pembersihan peralatan pengolahan dan pendinginan produk akhir. Nah, itu beberapa contoh dari sumber ya, yang dari manakah limbah cair industri pangan itu berasal. Kemudian ada beberapa metode ya yang sudah dikembangkan dari zaman dulu sampai dengan sekarang. Kalau sekarang sudah sangat maju sehingga industri pangan itu ketika mengeluarkan limbah cairnya itu tidak berbahaya bagi lingkungan, kecuali yang memang tidak mematuhi protokol ya, tidak mematuhi protokol apa yang harus diperbuat oleh industri gitu ya. Nah, contohnya cairan ini ya, limbah yang berbentuk cairan itu ada limbah organik terlarut, itu dapat ditangani dengan penanganan biologis dan penimbunan lahan. Jadi ditimbun menggunakan landfill gitu ya, ada menyediakan landfill. Landfill itu seperti TPA gitu ya, seperti TPA, ditimbun gitu. Kemudian yang kedua ada bahan organik terlarut. Nah, itu dengan penimbunan lahan, perlakuan fisik atau kimia. Kemudian limbah organik tersuspensi bisa menggunakan tersuspensi berarti artinya di dalam limbah cair tersebut masih ada padatan ya. Berarti kita bisa menggunakan metode sedimentasi. Ya, penanganan sedimentasi atau pengendapan dengan secara biologis ya, presipitasi kimia dan penimbunan lahan. Ya, presipitasi kimia itu berarti menggunakan bahan-bahan kimia di dalamnya. Kemudian ada bahan limbah cairan dengan bahan anorganik yang tersuspensi atau padatan yang terkandung di dalam limbah cair tersebut itu ada sifatnya yang anorganik seperti logam-logam gitu ya. Nah, itu bisa juga menggunakan metode sedimentasi, penimbunan lahan dan perlakuan secara kimiawi. Bagaimana dengan limbah padatannya? Nah, limbah padatannya seperti limbah organik itu bisa dibuat pupuk ya, kompos gitu ya. Atau ditimbun di tanah, kemudian atau juga bisa dibuat dehidrasi atau dikeringkan begitu ya, atau juga bisa dibuat dengan sebagai pakan ternak. Kemudian kalau limbah anorganik seperti apa? Nah, di slide ini hanya disajikan penimbunan tanah gitu ya. Kalau padatan itu biasanya harus melalui 3R dulu ya, reduce, reuse, recycle. Kalau memang benar-benar tidak bisa ditangani, berarti ditimbun dan menunggu tanah itu dapat mengurai si limbah anorganik tersebut. Nah, maka dari itu saya tadi sampaikan di awal, ada juga sekarang penelitian mengenai bagaimana menguraikan bahan-bahan anorganik itu menggunakan mikrobiologi agar dapat dia terurai di dalam tanah. Nah, nanti coba silahkan di searching sendiri. Nah,
beberapa contoh dari industri pangan ya teman-teman, ini ada seperti industri pengolahan buah dan sayur. Nah, limbahnya seperti apa? Ini disajikan di slide. Volume air limbahnya dan kekuatan organik mempunyai kisaran yang lebar dan bervariasi karena perbedaan cara pengolahan produk yang sama. Kemudian karakteristik berikutnya, pH-nya tinggi dan penggunaan alkali dalam pengupasan. Jadi kadang kalau buah dan sayur itu kan dibersihkan gitu ya, itu menggunakan air alkali ya. Kemudian fasilitasnya dirancang untuk sewaktu-waktu mengelola limbah dalam volume yang besar, dan aliran limbah dan sifat polusinya dapat dikurangi atau direduksi melalui proses operasi pengolahan yang ketat. Ya. Biasanya limbah buah dan sayur ini banyak terkandung BOD ya, BOD, COD, BOD lah, BOD yang ada di dalam air limbahnya. Kemudian bagaimanakah cara mengurangi atau mereduksi dari beban air limbah itu? Yaitu yang pertama, mengurangi kebutuhan atau penggunaan air segar. Ya. Kemudian yang kedua, memisahkan limbah kuat dengan cara diseparasi atau pemisahan. Kemudian juga yang ketiga, bisa memodifikasi proses untuk meminimumkan limbah. Jadi proses pengolahan si buah dan sayur tadi dimodifikasi untuk meminimalkan jumlah limbah yang nantinya akan dihasilkan. Kemudian yang keempat yang dapat dilakukan yaitu mendidik personalia atau SDM yang bekerja di industri buah dan sayur untuk mengendalikan polusi dan penghematan air. Ya. Termasuk di dalamnya adalah air wudhu gitu ya teman-teman, air wudhu, air toilet di dalam dunia perindustrian yang ada di perkantoran itu juga termasuk dari limbah industri. Nah, ini ada beberapa contoh sifat ya, teman-teman. Contoh sifat berdasarkan beberapa indikator ya, seperti COD, BOD, gitu. Ada lagi total fosfat, total nitrogen, dan lain sebagainya. Nah, misalkan di sini ada beberapa contoh buah-buahan ya, ada pit, ada anggur, ada kentang, ada apel. Nah, ini perbedaan nilai-nilai indikatornya, ada COD, BOD, dan seterusnya. Kemudian yang kedua yaitu industri yang bergerak pada komoditas daging sapi dan unggas atau peternakan lah ya, peternakan. Nah, limbah utamanya itu berasal dari penyembelihan, proses penyembelihan, kemudian penghilangan bulu, teman-teman, kemudian rendering dan pengolahan. Nah, limbah yang dihasilkan itu bisa berupa cairan dan padatan ya. Kalau padatan ya seperti ya tadi bulu, kemudian jeroan, kemudian kuku mungkin ya, atau tulang-tulang yang lain yang tidak diolah di industri peternakan tadi atau pengolahan dari hasil ternak. Nah, limbah cairnya seperti darah ya, dan pencucian bahan-bahan seperti daging itu kan juga dicuci di sana sebelum diolah. Kemudian lemak-lemak itu juga termasuk dalam padatan sih. Lemak itu harus dipecah dulu baru dibuang ke lingkungan. Dan beberapa penggunaan bahan kimia ya. Nah, darah sapi itu mempunyai BOD 156.500 mg per liter ya, sangat tinggi. COD-nya juga tinggi ya. Kadar air sekian dan pH-nya 7,3. Nah, tadi rendering tadi teman-teman, istilah yang di depan tadi rendering itu adalah artinya mengambil dan mengolah kembali bagian yang tidak dapat dimakan. Atau kita biasa ngolah bahan-bahan yang tidak dapat dimakan oleh manusia itu menjadi pakan ternak. Ya, seperti ya kalau tidak misalkan usus atau mungkin beberapa lemak begitu ya, itu bisa dijadikan pakan ternak. Kemudian selanjutnya masih di peternakan ya, limbah industri pengolahan unggas itu bisa penyembelihan, penghilangan bulu, pencucian, dan pendinginan. Jumlah dan mutu tergantung cara penanganan dari masing-masingnya. Nah, kemudian dari pabrik unggas ini, ya, pabrik modernnya, limbah itu dibuang ke aliran air limbah, biasanya melalui saringan. Ya, minimal beberapa limbah padatan itu ada yang tertahan begitu ya, tidak masuk dalam aliran air. Kemudian ada pengolahan dari boiler. Itu menggunakan 30% dari air yang digunakan ya, yang menimbulkan polusi seperti darah itu 70% itu dapat dikeluarkan dan BOD-nya
pon per 1000 ayam gitu ya. Nah, ini beberapa sifat dari limbah pengemasan daging dan pengolahan unggas, itu ada di sini teman-teman, bisa dibaca dari nilai BOD dan COD-nya, dan beberapa indikator lain ya, seperti padatan tersuspensi, kemudian beberapa zat yang bersifat volatil dan alkali. Gitu. Kemudian yang ketiga, limbah yang berasal dari industri susu ya. Nah, limbah dari pengolahan ini, dia mempunyai kandungan liquid yang sangat tinggi ya, karena di sini limbah dari pengolahan dan operasi pemindahan setelah dari petani sampai dengan stasiun penerima atau pada saat penerimaan bahan di pabrik begitu ya. Nah, susu ini kan dia mempunyai beberapa turunan ya. Nanti ketika diolah, susu penuh dan olah itu ada whey dari produk keju dan air pencuciannya. Kalau dari pengolahan susunya sendiri, misalkan di saat pengolahan susu bubuk begitu ya, itu juga termasuk di dalamnya adalah pencucian alat begitu. Kemudian mungkin ada proses evaporasi sehingga ada sebagian air yang harus dibuang begitu ya, dan proses pengeringan dan lain sebagainya. Nah, whey itu merupakan polutan terbesar, jadi di dalam pengolahan susu bubuk itu juga mengandung whey teman-teman, dan whey-nya itu dibuang begitu. pH-nya 5-7, BOD-nya 32.000 sampai 60.000. Nah, limbah industri susu mempunyai kandungan seperti ini, jadi BOD, COD, nitrogen dan seterusnya. Kemudian yang keempat yaitu limbah yang berasal dari industri hasil laut atau seafood ya. Pengolahan hasil laut. Nah, derajat limbahnya ini bervariasi ya, tergantung dari jenis ikan, kemudian jenis hasil lautnya, misalkan ada udang, ada cumi, ada ikan-ikanan begitu ya, itu kan bervariasi. Nah, kemudian ada pengolahan yang membuat ikan itu menjadi tepung ikan gitu. Kemudian pengolahan kepiting itu juga ada yang dibuat kepiting beku atau mungkin dibuat nugget dan seterusnya. Nah, limbah pengolahan kepiting itu biasanya cangkangnya, ya itu sekitar 85%. Itu sangat besar ya, sangat besar. Itu berupa limbah padatannya. Kemudian cairan yang mengandung darah, kemudian potongan kecil dari jeroan ikan dan kulit maupun isi perutnya. Kemudian sifat limbah pengolahan ikan lele itu ada seperti di slide ini ya, ada kandungan BOD, COD, dan seterusnya. Dapat dibaca teman-teman, nanti kalian setelah membaca ini bisa membandingkan ya, dari beberapa industri yang ada di sini, itu manakah yang paling tinggi misalkan. Nah, ini apabila secara lebih detail begitu ya, beberapa jenis industri ini dapat dibedakan menjadi beberapa kategori begitu ya, seperti jenis industrinya ada industri pengalengan atau pickle itu acar gitu ya, dan industri kopi. Nah, pengalengan itu dapat diidentifikasi dari asal buangannya, misalkan dari pemotongan dan pemisahan buah, kemudian sifat umum itu ada suspensi dari zat padat dan koloid dan seterusnya. Nah, untuk pengolahan limbahnya ini sendiri nanti akan kita bahas di slide yang selanjutnya ya, di video berikutnya nanti akan kita bahas secara komprehensif dengan beberapa teknik atau metodenya secara kimiawi, biologis maupun fisik ya. Mungkin sampai sekian dulu, sampai di sini dulu tentang bagaimana sebenarnya sifat dan karakteristik dari limbah di industri pangan. Semoga dapat dipahami dan silakan mengajukan pertanyaan apabila ada yang ingin ditanyakan atau mengkonfirmasi hal yang sudah saya jelaskan ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.